Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Munini Putri dengan NIM 4032268. Keberlanjutan dengan materi tadi, kali ini saya akan membahas tentang fenomena umum terhadap pelanggaran etika. Bukan hanya seorang laki-laki saja, maupun sebagai seorang pekerjaan yang bidang jasa, itu pasti dimana kita terdengar fenomena-fenomena umum yang kita dengar untuk pelanggaran etika. Nah, biasanya yang saya dengar tentang ketika pelanggaran itu, yang pertama itu pasti masih saja sering terjadi yang namanya manipulasi laporan keuangan. Banyak sekali hal-hal yang terjadi khususnya di negara Indonesia seperti kasus Jiwasraya maupun kasus penerbangan Garuda Indonesia. Terus yang kedua itu ada suap gratifikasi. Karena apa? Sebelum kita biasanya melakukan manipulasi, pasti ada yang namanya suap menyuap, di mana seorang akuntansi dituntut untuk bekerja sesuai dengan kriteria perusahaan ataupun lainnya, maka bisa saja terjadi suap menyuap. Terus yang ketiga itu konflik kepentingan, di mana ketika menutupi atau manipulasi laporan keuangan, seorang akuntan itu kadang dituntut oleh perusahaan agar menutupi laporan keuangan itu tidak minus ataupun hal lainnya, karena itu bisa saja untuk menjaga nama sebagai seorang perusahaan. Nah, yang keempat itu pelanggaran privasi dan kerahasiaan. Sekali lagi diingat bahwa seorang akuntan itu bekerja sebagai seorang jasa, dan di mana mereka harus menghargai privasi dan juga kerahasiaan laporan keuangan perusahaannya agar membantu tidak terjadi yang janggal, kecuali mereka memberikan laporan keuangan itu pada seseorang yang memiliki saham ataupun hal-hal yang membutuhkan informasi tersebut untuk memenuhi dalam perusahaannya. Nah, terus yang kelima itu ada greenwashing atau etika palsu. Nah, ini tuh biasanya sangat terjadi pada perusahaan banyak sekali, karena etika mereka itu untuk menutupi keawalan mereka. Bukan hanya mereka menjalankan nilai-nilainya aja, akan tetapi kayak ada yang terpaksa menggunakan nilai-nilai etika tersebut, maka etika tersebut bisa dikatakan palsu. Nah, pada fenomena ini penyebabnya apa sih menurut kalian? Nah, penyebab itu bisa saja terjadi dari beberapa hal. Yang pertama itu tekanan dari atasan ataupun manajemen. Itu sangat pasti dan sering terjadi pada perusahaan khususnya di Indonesia, ketika tekanan dari atasan itu sangat keras dan mungkin dari seorang akuntan belum sanggup untuk menerima hal tersebut. Terus yang kedua, target bisnis yang tidak sesuai dengan realita. Karena mengingat ya, semakin laporan keuangan semakin tinggi, pasti kan banyak perusahaan ataupun saham-saham yang lainnya ingin menanam saham pada perusahaan. Tapi ketika targetnya tidak sesuai, pasti kan ada mengalami penurunan. Nah, maka hal itu juga itu bisa menjadi penyebab yang kedua. Nah, yang ketiga itu kurangnya pendidikan etika. Nah, etika memang sudah ditekankan ya dari mungkin kita menjadi seorang mahasiswa ataupun hal lainnya, tapi bisa saja etika kita itu berubah karena kita terhadap dari pergaulan lingkungan, teman, ataupun memang dari perusahaan atau kerjaannya itu ya memang seperti itu. Dan juga yang terakhir itu ada budaya perusahaan. Memang agak sepele dengan budaya perusahaan, tapi ketika budaya perusahaan tersebut sudah dilakukan sering kali melakukan kecurangan, pasti hal-hal lain itu sudah dikatakan hal yang wajar. Padahal ketika melakukan hal-hal tersebut, ketika dari kecil itu melakukan semakin besar. Nah, fenomena ini bukan fenomena yang palsu, tapi fenomena ini fenomena isu yang nyata yang dapat merusak sistem ekonomi dan kepercayaan publik pada perusahaan. Nah, maka oleh karena itu membangun budaya etis dan menjunjung tinggi integritas merupakan krusial bagi profesional dan organisasi bisnis. Jadi seorang akuntan ataupun hal-halnya itu bertanggung jawab untuk menjaga moral pada perusahaan maupun kepercayaan publik
Nah, ini pun sudah menjadi contoh fenomenal umum pelanggaran etika. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.